Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Poton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, dimanapun Anda berada. Pada malam ini kami akan menyajikan kajian tentang metode membersihkan dari perjanjian gaib atau syirik kofi ITH Al-Madi. Telah hadir narasumber kita Bapak Kiai Ahmad Ramadan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini ada beberapa kajian pertanyaan yang harus kami sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama adalah persoalan di masyarakat kaitan dengan syirik kofi, metode yang dipakai oleh para praktisi ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Karena sesuai dengan surat Al-Isra ayat 82, fungsi ayat itu tidak demikian. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat Pak Kiai sesuai dengan Hidayah Al-Madi? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kondisi akhir-akhir ini memang banyak sangat ngetren tentang ruqyah, sampai-sampai hampir seluruh organisasi mengadakan majelis ruqyah masing-masing. Ada khusus pembidangan ruqyah karena mereka menganggap biar ruqyahnya tidak pada golongan lain tapi pada golongannya sendiri, tapi pada intinya modelnya hampir sama. Yang kami pernah baca, dasar dari ruqyah itu sendiri selalu menggunakan ayat Al-Isra 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kata-kata syifaun, bahwa Quran itu merupakan syifa, obat. Itu dibuat dasar untuk obat ruqyah, untuk obat pada tataran ruqyah. Padahal yang dimaksud di situ adalah pada surat yang lain ada itu syifaun lima fisudur. Yang dimaksud syifa di situ bukan untuk obat-obat yang sifatnya biologis, tapi obat lima fisudur. Apa yang ada di dalam hati, penyakit-penyakit hati. Nah, hati itu merupakan pemimpin jasad yang sebenarnya kenapa disebut hati, karena hati adalah tempat sukma manusia dan jiwa manusia, dan sukma manusia adalah tempat roh yang ditiupkan oleh Allah pada manusia. Maka syifaun di situ intinya adalah membersihkan manusia dari kotoran-kotoran hati, bukan pada tataran penyembuhan atau yang lainnya. Karena bukan hanya praktisi ruqyah saja, banyak sekali penyalahgunaan ayat selalu dijadikan mantra, baik itu untuk pengobatan atau untuk tujuan-tujuan yang dorongannya adalah hawa nafsu. Misalnya untuk kesaktian dengan ayat tertentu, penyalahgunaan ayat untuk menyatukan mahabbah atau pengasihan, ataupun ayat-ayat dipergunakan untuk memisahkan orang. Kadang-kadang ada sebuah amalan dari praktisi-praktisi asma atau praktisi-praktisi mantra itu sampai merubah daripada ayat Quran itu sendiri. Itu ada sampai seperti itu. Ini namanya penyalahgunaan, dan itu sangat banyak dan hampir tidak ada larangan di kalangan umat ini. Makanya saya katakan penyalahgunaan itu bagian daripada syirik khafi. Karena tujuan iblis menggoda manusia supaya manusia tidak
kembali kepada hidayah Al-Quran, tapi justru menyalahgunakan Al-Quran itu sendiri. Yang kami sampaikan hal ini bukan pendapat. Memang kalau merujuk pada sebuah pendapat ahli tafsir memang ada dua. Ada yang tidak boleh karena yang dimaksud adalah sifa'un lima fi sudur, ada yang memperbolehkan. Kami menyampaikan bukan itu dasarnya, dan tidak boleh menyalahgunakan ayat sebagai pengobatan. Bukan dasar ayat syifaun warahmatun, bukan. Itu kebetulan saja sama dengan itu. Tapi yang kami terima adalah petunjuk dari perjalanan Al-Mahdi fi akhir zaman. Jadi penyalahgunaan pengertian mahwa syifa bukan untuk dalil ruqyah gitu. Demikian. Baik Pak Kiai. Yang kedua, apakah manusia yang melakukan perjanjian gaib, baik yang disengaja maupun tidak disengaja karena tidak tahu, sehingga dia melakukan perilaku syirikofi dengan metode pembersihan ruqyah yang dilakukan oleh praktisi ruqyah di lapangan, itu bisa efektif dan bisa lepas dengan dosa syiriknya sehingga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Tentang praktek-praktek ruqyah, kita bukan hanya kita menilai orang, kami pun dulu menjadi praktisi ruqyah. Sering di ruqyah, juga pernah mengikuti pelatihan ruqyah, juga pernah meruqyah orang. Setelah kami mengkaji lewat perjalanan akhir zaman ini, yang kami terima tentang hal ruqyah itu hanyalah permainan-permainan gaib saja, termasuk menggunakan ayat-ayat ruqyah, menggunakan Al-Quran sebagai bacaan untuk ruqyah. Dan ya bukan itu fungsi Quran itu. Fungsi Quran adalah pada isinya. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu bisa untuk ruqyah, tentunya akan digunakan siapapun bisa. Orang awam yang bisa baca Quran, baca itu pasti ke ruqyah. Itu kalau fungsi ayat Quran itu untuk ruqyah. Tapi yang kami tahu, setelah kami mengkaji dan mendapat hidayah di akhir zaman ini, bahwa praktiksi ruqyah itu di dalamnya sudah ada gaibnya, entah dari tirakat dia atau dari ijazah gurunya. Itu sudah ada perjanjian gaib yang di dalam badan dia sudah semuanya gaib. Minasyaiton wasiluman wal jin, sudah ada gaibnya. Orang yang akan diruqyah, pati-pati diruqyah, itu juga dalamnya ada gaib yang mengganggu dirinya supaya dibersihkan, sehingga ketemunya antara pelaku ruqyah dengan pasien itu sama-sama di urusan gaib. Kalau di urusan gaib, setan jin itu bisa kong kali kong. Makanya yang keluar itu sebenarnya manusia sama terbujuk oleh tipu daya jin setan yang ada di badannya masing-masing. Kalau tadinya itu mengganggu kesehatan fisiknya di ruqyah, hanya bilang saja gaibnya, ini urusan saya, kamu minggir ya minggir. Tapi urusannya artinya apa? Di situ akan ditambah dengan gaib yang lain, yang gaib yang dikuasakan ataupun yang dimiliki oleh praktisi ruqyah tadi. Tadinya tidak bisa meruqyah, mendapat ijazah pelatihan ruqyah. Dengan ijazahnya akhirnya dia bisa meruqyah dengan ayat tadi. Itu artinya apa? Dia sudah biat pada gaib yang ada di praktisi ruqyah, sehingga dia bisa meruqyah. Kalau hanya pergi ayat saja tidak bisa. Oleh karena itu penggunaan ayat bukan untuk ruqyah, tapi penggunaan ayat adalah petunjuk untuk hal-hal supaya kita beribadah kepada Allah. Makanya untuk hal-hal ruqyah dimanapun juga tetap tidak bisa pada tataran hasil maksimal. Itu hanya adalah
bahasanya hangat-hangat kuku atau bunga-bunga lacut saja. Hanya dihibur oleh gaib-gaib, pada dasarnya manusia tidak tahu. Apalagi kalau sudah penyakit yang ada di dirinya itu disebabkan karena perjanjian. Perjanjian gaib, baik itu karena perjanjian pesugihan, kekayaan, atau perjanjian yang disebabkan karena kesaktian, atau perjanjian yang disebabkan karena jabatan. Itu semua sebenarnya kerjasama semua dengan gaibnya. Makanya bisa membantu mencarikan rezeki dan mencairkan rezeki, membantu atas kesaktiannya, membantu atas lolosnya jadi jabatan. Lah kalau tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agamanya, tokoh orang kayanya, tokoh pejabatnya, sudah rata-rata melakukan sebuah perjanjian dengan gaib, bagaimana umat yang dipimpin tidak akan rusak? Ya jawabannya pasti rusak. Oleh karena itu praktisi ruqyah dengan gaib yang terbatas tidak mungkin menyelesaikan totalitas. Apalagi yang tadi dengan perjanjian itu nggak mungkin. Nggak ada. Saya belum pernah menjumpai seorang praktisi ruqyah ataupun praktisi supranatural yang berani memutus perjanjian kekayaan, perjanjian kesaktian, belum ada, kecuali yang dilakukan oleh seorang utusan akhir zaman, karena mereka semua adalah rakyatnya, sehingga diputus semuanya mau. Tapi kalau hanya praktisi ruqyah ataupun supranatural, untuk memutus mereka harus tarung dengan gaib-gaib yang ada dan pasti mundur. Saya pastikan pasti mundur. Oleh karena itu tetap untuk permainan masyarakat, kegiatan, ya kami anggap itu baguslah, ada usaha untuk tobat dari hal itu. Tapi sekali lagi itu tidak menyelesaikan masalah tentang kesyirikan yang terjadi pada manusia, tokoh, dan umat di dalam perjanjiannya dengan gaib. Itu hanya kong kali kong antara gaib yang ada di praktisi ruqyah dengan gaib yang ada di pasien paksa duksa. Ya. Demikian. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.